Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Hari ini saya akan memaparkan soal dan pembahasan tentang materi teori relativitas Einstein. Nah, materi ini materi bab terakhir di kelas 12 dan sebenarnya ini materi yang bahasan itu seru banget. Dan oleh sebab itu, di sini kita akan bahas soal-soal dan pembahasan yang berkaitan dengan materi-materi tersebut. Yuk, kita mulai aja langsung ke soal yang pertama. Nah, ini dia soal yang pertama. Suatu hari Hendra memberikan hadiah dengan mengirim sebuah patung dengan massa 100 kg dalam misi peluncuran roket miliknya. Jika roket melaju pada P konstan 0,6 C, C ini kecepatan cahaya, maka massa patung itu bila diukur di luar angkasa menjadi berapa? Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ada yang 125 kg, ada yang 150, 175, 200, hingga 225 kg. Kira-kira gimana nih cara ngerjainnya? Nah, kita coba, teman-teman semua coba untuk kerjain dulu sekitar kurang lebih 1 menit lah ya. Saya cepet-cepetin. Nanti kita bahas. Silakan. Oke semuanya, udah kurang lebih 1 menit. Yuk kita mulai bahas soal ini. Sebentar, kita mulai ya. Yuk, yang pertama diketahui dulu. Yang pertama diketahui masanya itu adalah 100 kilo. Masanya 100 kilogram. Terus dia bilang kecepatannya konstan. P-nya adalah 0,6 C. Nah, yang ditanya juga masanya juga nih. Nah, cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya, yang pertama, pastikan dulu yang di atas ini masanya ketika bendanya diam atau yang bergerak. Kalau dia diam alias di bumi ini belum ngapa-ngapain, berarti disebutnya M0. Nah, kayak di 100 kilo ini kan patungnya dihitungnya pas awal mula ya, jadinya M0. Maka yang selanjutnya adalah M doang. Nah, ini yang ditanya. Yuk, kita mulai dengan rumus yang biasa dipakai. Rumusnya adalah M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Udah? Lanjut. Kalau kayak gitu, kita kotakin dulu biar ketahuan, oh kita pakai yang ini. Selanjutnya kita mulai masuk. M-nya ditanya, M0-nya 100, akar 1 dikurang 0,6 C. Jangan lupa buka kurung tutup kurung kuadrat per C kuadrat. Nah, terus di sini M-nya saya taruh samping. 100 per akar 1 min 0,6 dikuadratin itu udah pasti 0,36 ya. C kuadrat per C kuadrat. C-nya ada 2. Oke, coret aja. Sampai sini lanjut. 100 per akar. 1 dikurang 0,36 itu berapa? 1 dikurang 0,36. Itu kayak 100 dikurang 36 gitu loh. Ya, betul. 0,64. 100 dibagi 0,64 itu kurangnya jadi 4 itu kan 8, berarti 0,8. 100 dibagi 0,8. Coret-coret. Ya, 125 kilogram. Nah, ini dia. Ini adalah cara penyelesaiannya. Jawabannya adalah A. Betul sekali jawabannya A. 125 kilogram. Gimana? Udah bisa bedain mana M, mana M0? Ya, betul sekali. M dan M0. Sekarang
Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya hapus dulu ya. Oh, jangan lupa di screenshot yang mau di screenshot. Silakan. Kalau udah, kita masuk soal berikutnya. Soal yang berikutnya adalah, pada suatu peluncuran pesawat luar angkasa, astronot NASA mengukur massa batu dalam pesawat berkecepatan 0,6 C. Lalu mendapatkan hasil pengukuran yaitu 500 gram. Jika batu itu diukur kembali massanya di bumi, kalau di bumi berapa? Berapa hasilnya? Sekarang kita tulis diketahui dulu. V-nya 0,6 C. Terus dia bilang, ini kan dia ngukurnya di luar angkasa ya, lagi bergerak. Otomatis kalau bergerak, di sini bukan M0, tapi M doang. M doangnya adalah 500 gram. Nah, yang ditanya, ketika dia di bumi itu kan diem ya, berarti M0. Nah, lanjut. Cus, kita mulai. Rumusnya masih sama. M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita kotakin dulu. Kalau udah kita kotakin, kita lanjut bahas. M-nya tadi udah ketahuan ya, 500. Sama dengan M0-nya ditanya karena dia minta massa di bumi. Akar 1 dikurang 0,6 kuadrat per C kuadrat. Ini C-nya dikuadratin juga. 500 sama dengan M0 per akar dari 1 dikurang 0,36. C-nya kuadratnya saya coret ya, karena dia sama aja kan, atas bawah. Jadi itu boleh. Kalau udah, 500 sama dengan M0 per 0,64 diakarin. Sama dengan nih M0 per 0,8. Berarti kita tinggal kali silang aja. M0 sama dengan 500 dikali 0,8. Sama dengan 400 gram. Cus, selesai. Nah, gimana? Oke? Oke nggak nih? Kalau oke, silakan di screenshot dulu. Dicek-cek lagi catatannya. Kalau ngerasa cepet banget sih, kalian ulang aja videonya biar cepet paham. Oke? Oke, kalau udah, cus, kita hapus. Kita ke soal nomor 3. Benda bergerak dengan laju akar 3 per 2C dengan arah sesuai panjang benda. Bagi pengamat yang diam, panjang benda ini mengalami penyusutan sebesar berapa? Nah, dia bilang penyusutannya berapa. Kalau udah kayak gitu, yuk kita mulai. Diketahui dulu. Diketahui tadi V-nya adalah akar 3 per 2C. Terus dia bilang sesuai dengan, dia bergerak ya, berarti di sini L-nya ya L. Yang ketahuannya L. Yang ditanya, berarti di sini bagi pengamat yang diam, panjang benda mengalami penyusutan sebesar. Oh, berarti benda yang ditanya, nah ini yang ditanya, ini kan ketahuan nih L ya. L0-nya ditanya L0. Berarti yang ditanya adalah L-nya. Karena sekarang panjangnya jadi berapa? Kan itu kayak gitu kan. Sekarang kita mulai. Kenapa jadinya nyarinya L? Ya, karena dia bilang gini. Benda bergerak dengan laju dengan arah sesuai panjang benda. Jadi panjang bendanya segitu. Buat pengamat yang diam, sebenarnya panjang benda ini mengalami penyusutan sebesar berapa? Nah, dia nanya panjang yang sekarang tuh berapa? Soalnya ada kalimat gini. Penyusutan jadi berapa? Berarti kan yang sekarang kan. Sekarang kita mulai. L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini rumusnya. L-nya ditanya, L0-nya L0 doang. Akar 1 min V-nya akar 3 per 2 C kuadrat per C kuadrat. L. L0 akar 1 min
Akar 3 per 2, berarti akar 3 kali akar 3, 3. 2 dikuadratin, 4. Berarti 3 per 4. C-nya udah saya coret ya, karena dia kan atas bawah sama-sama C kuadrat, bawah C kuadrat juga. Oke, kalau udah, berarti L sama dengan L0 akar 1 kurang 3 per 4, 1 per 4. Berarti L0 kali setengah. Nah, ini kan L0 kali setengah, otomatis ini setengah itu kan 50%. Kalau dibilang sisanya penyusutan, dia ngalami penyusutan berapa nih? Ya udah 100 kurang 50, berarti 50%. Soalnya kan dia sisanya jadinya sekarang jadi 50%. Jadi nyusutnya dikurangin aja, 50% juga. Jawabannya adalah B. Nah, itu dia soal yang ketiga. Ingat, kalau dia bilang mengalami penyusutan sebesar, berarti dia minta sebenarnya yang hilang tuh berapa, kayak gitu. Berarti kamu kurangin aja. Panjangnya sekarang nih, kan 50%. Udah, dikurang 100 kurang 50, ya 50. Kalau dia menyusutnya adalah 30%, sisanya 30%. Berarti dia mengalami penyusutan sebesar 70%. Tuh, kurangin saja. Oke, yang mau di screenshot, silakan di screenshot. Kalau udah kita hapus. Lanjut ke soal nomor 4. Panjang benda diukur pengamat yang diam 12 meter. Berapakah panjang benda itu bila diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C? Kita tulis dulu diketahui tanya jawabnya. Panjang mula-mula L0-nya 12 meter. Kecepatannya adalah 0,8 C. Nah, dia nanya, L yang sekarang berapa? Rumusnya sama nggak? Sama rumusnya. L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini dia. L-nya sekarang berapa? Ditanya. L0-nya 12. Dikali 1 min V-nya 0,8 C dikuadratin per C kuadrat. L sama dengan 12 dikali akar. 1 dikurang 0,8 dikuadratin. 0,64. C kuadrat per C kuadrat. 12 kali akar. 1 dikurang 0,64. 0,36. 0,36. Tarik. Berarti L sama dengan 12 dikali 0,6. Kan akar 0,36, 0,6. Kalau udah 7,2 meter. Nah, jawabannya adalah D. Itu dia, adalah D. Betul sekali. Yuk, gimana? Aman? Kalau aman, kita bisa lanjut ke soal yang terakhir. Mulai. Silakan di-save dulu yang mau screenshot. Habis itu saya akan clear, Kak. Clear, clear, clear. Nah, ini soal yang kelima. Dua saudara kembar Dina dan Denny. Pada saat keduanya berumur 20 tahun, Dina meninggalkan saudara kembarnya pergi ke sebuah bintang dengan pesawat luar angkasa berkecepatan 0,8 C, kecepatan cahaya. Setelah sampai di bintang yang 7, Dina kembali bumi dan mendapati kembarannya telah berusia 80 tahun. Berapakah usia Dina saat itu? Berapa ya? Nah, ini kita cek dulu di tanya jawabnya. Umur pertama mereka itu T-nya Denny sama Dina itu adalah 20. T pertama itu adalah 20 tahun. Terus sekarang yang di bumi itu umurnya 80 tahun. Sekarang kecepatannya adalah 0,8. Nah, berapakah usianya Dina saat itu? Teh Dina. Nah, ini Teh Dina yang tanya. Yuk, kita mulai. Siap? Pakai rumus yang mana nih? Pakai rumus yang sama. Delta T sama dengan
delta T 0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah, berapa ya? Berapa nih? Umurnya kan jadi 80 ya. Otomatis kamu kurangin dulu. Nah, ini kurangin nih pas di bumi waktunya. Kan dari 80 ke dari 20 ke 80 berarti kan 60 tahun sama dengan. Nah, kalau untuk masa yang dia jalan-jalannya berapa? Nah, kita tanya. Per akar 1 dikurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat sama dengan 60 delta T0 per 1 dikurang 0,64 karena C-nya udah saya coret sama. Kalau udah kayak gitu, kita mulai 60 sama dengan delta T0 per 0,36. 60 sama dengan delta T0 per 0,6. Berarti delta T-nya berapa nih? Ya, 0,6 dikali 60 sama dengan 36. Nah, sekarang usia Dina jadi berapa? Gampang, usia Dina 20 tahun kan awal, sekarang 36. Berarti umurnya sekarang adalah 56 tahun. Oke, jadi jawabannya adalah C ini mas, 56 tahun. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau gitu silakan kalian screenshot dan perhatikan dulu sebelum nanti kita tutup. Oke, itu aja. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga kalian paham. Kalau mau ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.